Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati. Kembali lagi kita bertemu di program Berkat Pagi. Saat ini kita akan berada di dalam kitab Zakaria 8 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan kepada kita. Dan dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel. Maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, dalam kitab ini adalah suatu nubuatan kepada bangsa-bangsa Israel dan Yehuda. Bagaimana mereka akan menerima keselamatan kepada Tuhan. Bagaimana mereka akan ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-13, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu yang diberkati, dalam ayat ini bagaimana Zakaria akan menyampaikan kabar baik terhadap Yerusalem pada waktu itu. Akan ada keselamatan yang Tuhan berikan. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu? Kenapa Tuhan mau? Karena Tuhan mau mereka itu kembali kepada Tuhan. Kita tahu ketika Tuhan hukum mereka dibuang kepada Babel, ketika Tuhan hukum mereka, tapi Tuhan mau mereka itu akan kembali lagi. Kalau kita kembali kepada Zakaria yang 8 ayat pertama sampai yang ketiga, datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatannya besar dan dengan kehangatan amarnya besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam dan disebut gunung kudus. Dalam ayat ini bagaimana Tuhan akan kembali ke Yerusalem, akan tetap diam di dalam Sion. Bagaimana Tuhan akan berjanji kepada bangsa-bangsa Israel, ada suatu nubuatan, akan ada keselamatan, akan Tuhan menyelamatkan mereka. Memang mereka dahulu bagaimana mereka dahulu dihukum Tuhan, mereka dibuang ke dalam Babel. Bapak Ibu yang diberkati, dalam ayat ini mengajak kita, jangan pernah takut. Jangan pernah takut mengikut Tuhan. Ada suatu janji-janji Tuhan yang Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Ada suatu janji-janji Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin banyak tantangan masalah yang kita hadapi, tetapi lewat masalah dan proses itu Tuhan mau kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu ini berkati, kenapa Tuhan mau? Apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa-bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka dikembalikan kepada tanah perjanjian, yang Tuhan janjikan kepada mereka dalam pasal yang ke-12, Zakaria 8 yang ke-12. Malaikat aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya yang langit dan akan memberi air embunnya. Aku akan memberikan semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dalam ayat ini bagaimana janji-janji Tuhan kepada mereka akan memberikan dalam kehidupan mereka damai sejahtera. Dalam ayat ini Tuhan berjanji kepada mereka, Tuhan memberikan kepada mereka ketika mereka akan dikembalikan kepada yang Tuhan janjikan kepada mereka, tanah-tanah yang sudah janjikan. Bapak Ibu yang diberkati, keselamatan itu bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi keselamatan itu juga kepada kita semua, kepada dunia, kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Mari Bapak Ibu yang diberkati, ketika kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan, akan ada janji-janji Tuhan, yaitu Tuhan mau kita ini selamat. Kalau kita kembali kepada perjanjian baru dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dalam ayat ini bagaimana
Pengorbanan Yesus di kayu salib menebus kita ketika kita masih hidup di dalam dosa. Kalau kita perhatikan dalam kejadian 3, Kejadian pasal 3, bagaimana di situ awalnya kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan kita yang hidup yang terkutuk di dalam dosa itu. Sehingga dalam ayat yang ke-13 berkata, dalam ayat yang 13 dan ke-14, Tuhan mau menyelamatkan kita. Bapak Ibu ini berkati, kita sudah dibebaskan. Kita sudah bebas kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus. Oleh karena itu, hargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dia sudah ditebus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati, mari hidup terus benar di dalam Tuhan, supaya kita menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu dalam kehidupan kita. Hidup terus taat kepada firman Tuhan, tetap setia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan terus dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan